Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam channel kami Nizarudins. Kali ini kita akan membahas terkait dengan pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Materi ini materi pendidikan agama Islam kelas 8 semester ganjil. Berikut bunyi KD-nya 3.13. Kita lihat. Memahami sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah. Perlu diketahui bahwasanya materi yang akan kami sampaikan berasal dari Muhammad Ahsan dan Sumiati 2017 Pendidikan Agama Islam kelas 8 Jakarta, diterbitkan oleh Kemendikbud edisi revisi. Nah, seperti ini covernya. Nah, ini sumber dari apa yang kami sampaikan. Oke, langsung saja pada materi pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah. Dalam hal ini kita akan menyampaikan beberapa poin. Yang pertama, kita klasifikasikan dulu atau kita bedakan dulu dinasti Bani Umayyah. Ada dua. Sejarahnya keduanya apa dan siapa saja para khalifahnya di kedua dinasti Umayyah. Lalu kemajuannya bagaimana di masing-masing wilayah. Perkembangan ilmu pengetahuannya pun juga bagaimana nantinya. Dan yang terakhir pertumbuhan kebudayaan. Oke, langsung saja pada klasifikasi dinasti Bani Umayyah. Yang pertama, dinasti Umayyah terbagi menjadi dua, yakni Damaskus dan Andalusia. Yang pertama, Damaskus lahir pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Sedangkan Andalusia berdiri pada tahun 756 sampai 1031 Masehi. Langsung saja pada petanya supaya kita tahu bersama. Peta Damaskus. Nah, di sini. Letaknya di Saudi Arabia, letaknya tepatnya di sini. Ini Damaskus. Supaya semuanya tahu di mana sih Damaskus? Ya, di sini. Ini nih Damaskus namanya. Berkuasanya kurang lebih 90 tahun. Nah, ini Damaskus. Sedangkan Andalusia, petanya di mana? Di sini. Nah, ini peta Andalusia yang sekarang terkenal menjadi Spanyol. Nah, ini. Bila kita lihat dari peta dunia akan seperti ini. Nah, ini peta dunia. Ini Damaskus di sebelah sini perkiraannya, sedangkan Andalusia atau Spanyol di sini. Jadi perkembangan atau perluasan wilayah dari Damaskus Spanyol itu seperti ini. Nah, lanjut pada sejarah. Sekarang dinasti Umayyah Damaskus. Awal mula adanya dinasti Umayyah Damaskus, mulai adanya perang saudara, yakni perang Siffin dan perang Jamal. Perang Siffin itu perang antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib yang berada di kota kecil Siffin. Sedangkan perang Jamal, perang antara Ali bin Abi Thalib melawan Aisyah. Kenapa disebut dengan perang Jamal? Karena Aisyah ketika itu menggunakan unta. Barulah adanya peristiwa tahkim arbitrase antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Tujuan dari peristiwa ini yakni perjanjian perdamaian antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Setelah adanya peristiwa tahkim arbitrase ini, pecahlah 3 golongan. Golongan yang pertama yakni golongan yang pro dengan Muawiyah. Golongan yang kedua yakni golongan yang pro dengan Ali bin Abi Thalib atau yang disebut dengan Syiah. Golongan yang ketiga yakni golongan Khawarij atau golongan yang keluar dari golongan pengikut Ali. Setelah itu beberapa tahun kemudian adanya peristiwa Amul Jamaah, yakni penyerahan kekuasaan antara Hasan bin Ali ke Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi setelah beberapa tahun kemudian Ali bin Abi Thalib sempat menyerahkan kekuasaannya pada anaknya, yakni Hasan bin Ali. Barulah Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaannya ke Muawiyah bin Abu Sufyan. Ada beberapa syarat yang memang harus dipenuhi. Barulah berdirilah dinasti Umayyah
yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Selanjutnya sejarah dari dinasti Umayyah Andalusia. Setelah penyerangan dinasti Abbasiyah melawan dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi, keturunan Bani Umayyah melarikan diri ke Andalusia atau Spanyol. Beliau mendirikan dinasti Umayyah lanjutan, yakni dinasti Umayyah Andalusia, sekarang bernama Spanyol. Yang hal ini diprakarsai oleh Abdurrahman Ad-Dakhil tahun 756 Masehi. Begitulah secara singkat dinasti Umayyah Andalusia. Selanjutnya para khalifah. Siapa sajakah khalifah dinasti Umayyah Damaskus dan dinasti Umayyah Andalusia? Bisa kita lihat, khalifah di sini ada 14 khalifah, diawali oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Walid bin Yazid, Yazid bin Walid, Ibrahim bin Walid, Marwan bin Muhammad. Selanjutnya para khalifah dinasti Umayyah Andalusia ada 15 khalifah. Yang pertama Abdurrahman Ad-Dakhil, Hisham bin Abdurrahman, Hakam bin Hisham, Abdurrahman Al-Ausad, Muhammad bin Abdurrahman, Munzir bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad, Abdurrahman An-Nasir, Hakam Al-Muntasir, Hisham, Muhammad II, Sulaiman, Abdurrahman 4, Abdurrahman 5, Muhammad 3. Ini sumber dari buku yang tadi. Selanjutnya langsung saja kemajuan. Apa saja kemajuan di masing-masing dinasti Umayyah? Bisa kita lihat dinasti Umayyah Damaskus. Perluasan wilayah Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa. Kedua, sempat menaklukkan Aljazair dan Maroko. Bahkan Cordoba, Andalusia dapat dikuasai, menyusul kota lain seperti Sevilla, Elvira, dan Toledo. Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian kecil Persia, Afghanistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kyrgyzstan di Asia Tengah. Sempat mendirikan dinas pos, juga mencetak uang. Adanya jabatan khusus hakim, qadhi, membangun panti untuk orang cacat dan digaji oleh negara, membangun jalan raya, gedung pemerintahan, masjid-masjid. Bahkan ilmu pengetahuan pada masa itu juga sempat berkembang, antara lain ilmu agama, ilmu sejarah dan geografi, ilmu bahasa, dan ilmu filsafat. Perlu diketahui juga pada masa dinasti Umayyah Damaskus juga keseniannya pun juga berkembang pada masa itu, antara lain qiraah, banjari, dan termasuk kaligrafi sudah berkembang pada masa itu. Yang kedua dinasti Umayyah Andalusia. Ilmu pengetahuan berkembang pesat, dibuktikan dengan adanya Universitas Cordoba. Perpustakaan ketika itu yang memiliki 400.000 judul buku pada masa itu. Mendirikan 491 masjid, 900 pemandian umum, dan membangun instalasi air minum dari pegunungan sepanjang 80 km. Sedangkan secara umum, kita lihat perkembangan ilmu pengetahuannya dari keduanya dinasti Umayyah Damaskus dan dinasti Umayyah Andalusia. Apa saja? Yang pertama adanya ilmu kimia. Muncullah para tokoh-tokoh, antara lain Abul Qasim Abbas bin Farnas di bidang ilmu farmasi. Yang kedua kedokteran. Abul Qasim Az-Zahrawi, beliau ahli bedah, perintis ilmu penyakit telinga dan pelopor ilmu penyakit kulit. Di bidang sejarah ada Abu Marwan bin Malik bin Habib, Abu Bakar Muhammad bin Umar atau Ibnu Qutiyah, dan yang ketiga Hayyan bin Khalaf bin Hayyan.
Selanjutnya di bidang bahasa dan sastra ada Ali Al-Qali, ada Abu Bakar Muhammad bin Umar, ada Abu Amr Ahmad bin Muhammad bin Ar-Rabi, ada Abu Amr Abdullah bin Syuhaid. Selanjutnya di bidang pertumbuhan kebudayaan ada arsitektur. Terbukti adanya Masjid Damaskus yang dibangun oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Kota baru, kota Kairawan yang dibangun oleh Uqbah bin Nafi'. Adanya organisasi militer, yakni Angkatan Darat yang disebut dengan Al-Jund, Angkatan Laut yang disebut dengan Al-Bahiriyah, dan Angkatan Kepolisian. Selanjutnya perdagangan. Dibuktikan dengan ibu kota Basrah di Teluk Persia dan kota Aden menjadi pelabuhan perdagangan yang ramai dan makmur ketika itu. Yang dan keempat, kerajinan pembuatan tiras semacam bordiran. Itulah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Terima kasih dari video kami, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.